semuanya, welcome back to my channel di Stay and Story. Semoga kalian dalam keadaan sehat dan bahagia selalu ya. Terima kasih karena sudah mengklik video ini. Jangan lupa di like, komen, dan subscribe channel ini agar channel ini makin berkembang dan bermanfaat. Juga diklik tombol lonceng notifikasinya agar kalian tidak ketinggalan info-info menarik lainnya seputar traveling, mulai dari review hotel, villa, camping, tempat wisata, sampai kuliner. Kita nge-Bandung lagi. Kali ini aku akan ajak kalian untuk staycation virtual di Glamping Lakeside, Ranca Bali. Di Bandung banyak tempat wisata yang menawarkan keindahan alam, edukasi, kenyamanan, dan adventure bagi wisatawan. Salah satunya ya di Glamping Lakeside, Ranca Bali ini. Glamping ini beralamat di Jalan Raya Ciwidey, nomor KM RW 39, Situ Patengan, Kecamatan Ranca Bali, Kabupaten Bandung, Jawa Barat. Kita juga dapat menggunakan Google Map dengan keyword Glamping Lakeside Ranca Bali. Titiknya sudah tepat ya, dan gak akan nyasar-nyasar teman-teman. Akses jalan menuju ke sana juga sangat bagus ya. Bisa dilalui menggunakan motor, mobil minibus, dan bus juga bisa ya kalau yang buat rombongan. Setelah kita melewati kawasan Kawah Putih, MT Resort, dan Ranca Upas, kita akan memasuki kawasan kebun teh nih teman-teman. Sangat memanjakan mata ya. Jika kalian sudah menemukan tugu kapal pinisi yang berada di sebelah kanan, lalu kalian harus ambil arah kanan ya. Masuk ke gerbang kawasan Glamping Lakeside Ranca Bali. Ini masuknya sih ke kawasan kebun Ranca Bali gitu ya teman-teman. Tidak jauh dari gerbang, kita akan menemukan di sebelah kiri itu kebun stroberi ya teman-teman. Bisa untuk wisata petik stroberi. Jalanan di sini itu kurang bagus ya teman-teman. Jadi masih banyak lubang dan berbatu, tapi masih aman kok untuk dilalui semua jenis kendaraan. Yang penting kita berhati-hati aja ya. Lihat deh teman-teman, di sini aja pemandangannya udah secakep itu ya. Ya ampun. Kanan kiri perkebunan teh. Nah, ini kita ketemu sama rombongan yang lagi wisatawan pakai mobil jeep nih. Kayaknya abis off-road menggunakan jeep. Dan banyak juga nih teman-teman wisatawan yang mobil-mobilnya atau motor berhenti di sini untuk mengabadikan video, foto, karena memang pemandangannya ya bagus gitu. Di Glamping Lakeside Ranca Bali juga terdapat beberapa tipe penginapan ya teman-teman. Kalau kita milih untuk penginapan Keong Tent tadi tuh cabang tadi kita belok kanan ke situ. Nah, kalau untuk yang Batu Lawang ini di sebelah kiri. Dia tipe penginapan Batu Lawang. Nah, kalau kebetulan kita ngambil yang di bener Glamping Lakeside-nya ya teman-teman. Jadi kita front office-nya ada di depan sana. Nah, di gerbang sini kita tinggal bilang aja kalau kita sudah reservasi di Glamping Lakeside. Jadi kita tidak dikenakan biaya lagi. Kita tinggal menuju ke front office-nya aja nih teman-teman. Terus ada juga sih teman-teman di sini tipe penginapan Tanjung Pakis ya, dia ada di sebelah kiri. Dia di sini itu front office-nya beda-beda ya teman-teman untuk masing-masing tipe penginapan. Jadi nggak di satu front office gitu, karena ya memang tempatnya juga berbeda gitu. Pencar-pencar ya lumayan agak jauh. Di sini selain ada penginapan juga ada tempat wisata yang lainnya ya teman-teman. Jadi ada wisatawan yang menginap, juga ada wisatawan yang reguler seperti mereka ingin ke permainan-permainannya aja, misalnya kayak ke Pinisi Resto yang sudah terkenal itu,
Nah, juga ada tempat-tempat wisata yang lainnya. Nah, di sini nih tuh tadi itu tempat parkir untuk bis-bis ya, bisa itu luas, lumayan banyak buat muat bisnya. Dan ini ada area parkir mobil-mobil yang biasanya ke front office-nya ya. Nah, ini kita ke front office-nya dulu nih untuk tipe glamping lakeside-nya. Di sini kita tinggal bilang aja ya kalau kita sudah reservasi dan tunjukkan invoice-nya, maka petugasnya juga akan langsung mengkonfirmasi penginapan yang udah kita booking. Dan waktunya nggak lama ya teman-teman, itu cepat sekali. Area glamping sini situ Patengannya Surandana. Kalau yang area luar Kawarang Gadis ada gitu juga. Kalau besok sarapan di British Resto yang terlalu besar dari jam 7 sampai jam 9.30 itu dipegang aja. Itu dapatnya berapa, Kak? 6. 6. Kalau yang anak kecilnya gimana? Anak kecilnya berapa tahun Kak? 4 tahun sama 2 tahun. Itu masih free. Masih free. Nah, di bawah 6 tahun itu masih free. Nah, itu untuk sarapannya juga di bawah untuk tiketnya, jangan sampai hilang. Oh, berarti tinggal tunjukin itu aja gitu ya. Untuk check-in nanti jam 2 sini lagi, nanti di atas sama juga ke kamu. Makasih, A. Ya, sama-sama Kak. Kemarin kita berangkat dari Bekasi jam 8 pagi ya teman-teman, nyampe di sini itu jam 12-an, jadi pas banget sama nggak lamanya azan zuhur. Jadi kita istirahat dulu tadi di front office-nya, dan di front office itu tadi juga kita bisa ya teman-teman untuk membuat welcome drink sendiri. Jadi di situ juga disediakan teh, gula, dan kopi kalau jika ada pengunjung yang menginap datang. Bisa silahkan untuk membuat sendiri atau ambil minuman di situ ya. Jika teman-teman mau menginap di sini, disarankan untuk datang lebih pagi ya teman-teman, karena ternyata di penginapan ini sudah include dengan wisata-wisata yang lainnya nih teman-teman, seperti balkon spider, keranjang sultan yang ada di glamping lakeside, terus ada wahana golesat, petik strawberry. Terus juga kita juga bisa tuh nanti teman-teman nyebrang ke apa itu namanya Situ Patengan. Nah nanti kita di situ juga ada hutan pinus ya, itu juga free. Begitu juga ada daerah Kawah Rengganis ya teman-teman. Sekarang kita sedang ada di balkon spider nih teman-teman. Nah ini bisa buat foto-foto estetik gitu ya di sini. Nah yang ini itu keranjang sultan nih teman-teman. Keranjang sultan yang ada di glamping lakeside ya teman-teman. Nanti di Rengganis juga ada nih teman-teman keranjang sultannya. Cuman kita kan belum ke sana ya. Ini Halo. Yang di glamping lakeside-nya dulu. Ya seru banget ya teman-teman. Nah dari sini tuh pemandangannya bagus banget ya teman-teman. Jadi kita tuh nyebrangin Situ Patengan gitu ya. Nah di pinggir-pinggir situ tuh juga ada apa namanya penginapan-penginapan yang lain tuh tadi kelihatan ya. Nah ini keluargaku ya. Nih kita tuh bisa nih teman-teman pakai perahu itu untuk nyebrang ke yang tadi ke apa namanya hutan pinus di Situ Patengan ya. Tapi itu berbayar teman-teman, kalau nggak salah satu orangnya 30.000 gitu. Kita nggak ke sana sih, kita habis dari balkon spider terus keranjang sultan, terus kita ke penginapan karena sudah waktunya check in, kita juga mau istirahat gitu.
Nah, di sini juga ini ya teman-teman, belakangnya itu belakang glamping itu ada kebun teh. Jadi kita juga bisa foto-foto juga nih di kebun teh. Akhirnya sampai juga deh kita di glampingnya nih teman-teman. Glamping kita itu nomor 208 ya teman-teman. Nah, begitu masuk ke dalam glamping, kita di sebelah kanan itu ada toilet pertama ya teman-teman. Toilet pertama di sini toiletnya bersih ya teman-teman. Sudah ada shower, water heater, toilet duduk, toiletries seperti sabun, sampo, sikat gigi, pasta gigi. Nah, ini juga di kamar pertama sudah disediakan sandal slipper ya teman-teman untuk sesuai kapasitas. Handuk juga sudah disediakan ya teman-teman. Nah, ini kita masuk ke kamar kedua. Kamar kedua itu sama ya teman-teman seperti kamar pertama tadi, juga disediakan handuk 2. Terus view-nya nih lihat teman-teman, view-nya tuh langsung ke danau gitu ya teman-teman, bagus banget ya ampun deh. Nah, terus kita masuk ke toilet kedua nih teman-teman, sama sih seperti toilet yang pertama tadi ya, cuma bedanya itu toiletnya nih langsung view-nya ke danau gitu nih teman-teman kalau si gordennya dibuka ya. Kita juga sudah disediakan amenities ya teman-teman, seperti air mineral, terus teh, kopi, gula, pemanas air, dan pemanas ruangan ya teman-teman. Nah, ini kita sudah masuk juga ke kamar yang ketiga. Jadi glamping ini tuh ada 3 kamar ya teman-teman. Masing-masing kamar itu juga punya toilet sendiri-sendiri ya. Nah, yang toilet ketiga ini juga sama seperti toilet yang kedua teman-teman, dia view-nya itu langsung ke danau ya kalau dibuka gordennya. Nah, di kamar yang ketiga ini kita disediakan kaca besar gitu teman-teman, full body. Nah, nih lihat deh, bagus banget ya pemandangannya. Di glamping ini juga terdapat balkonnya ya teman-teman untuk duduk-duduk santai, menikmati pemandangan, ngobrol-ngobrol, dan juga di sini juga ada tempat untuk api unggun, untuk barbeque juga. Nah, lihat pemandangannya nih teman-teman. Ya Allah, masya Allah, cantik banget ya. Wah, kalian wajib sih datang ke sini, paling enggak ya sekali-sekali lah ke sini bersama pasangan, keluarga, teman-teman, seru-seruan bareng di sini dan menikmati keindahan yang masya Allah ini. Nah, di sore hari kita turun kabut nih teman-teman. Wow, bikin syahdu ya. Jadi tapi ya gitu deh, pemandangannya jadi nggak kelihatan tuh danaunya karena tertutup kabut. Tapi seru banget sih nih teman-teman. Pokoknya kalian wajib coba kesini deh. Malam harinya kita coba untuk ke Pinisi Resto ya teman-teman. Kata resepsionis sih ini tutupnya jam 8. Kita kesini tuh udah jam tadi berangkat jam setengah 7-an ya teman-teman. Cuman ternyata di sini sudah udah close ya teman-teman. Kita ketinggalan gitu kan. Nah, ini melewati jembatan yang ikonik ya di Pinisi Resto. Nah, lihat, ternyata emang bener kita tuh udah ketinggalan ya teman-teman. Harusnya kita lebih awal lagi tadi datang ke sininya tuh. Niatnya sih mau ngopi-ngopi gitu, minum-minum, duduk-duduk, menikmati suasana malam di Pinisi Resto. Tapi kita ternyata ketinggalan ya. Nih ada pengunjung yang mungkin udah dari tadi teman-teman. Mereka tuh lagi ngopi-ngopi, ngobrol-ngobrol gitu.
Nah, di sini tuh ada kolam renangnya ya teman-teman, tapi ternyata aku tanya sama resepsionisnya, ternyata kolam renangnya itu belum berfungsi ya teman-teman. Di situ sih katanya kolam renang air hangat ya. Ya mungkin nanti mudah-mudahan teman-teman yang menginap sudah ada ya, sudah berfungsi kolam renangnya, jadi bisa memanfaatkan kolam renangnya. Wah, pasti seru banget tuh kolam renangnya kalau sudah berfungsi, bisa melihat pemandangan danau yang indah gitu. Nah, nih kita turun lagi aja deh gitu. Kita mutusin untuk balik lagi ke glamping ya, ke penginapan. Jadi kita langsung balik ke penginapan. Belum. Tapi udah jatuh aku, jalan mundur. Nah, sekarang kita mau nyiapin buat makan malam ya teman-teman. Kita ngegrill ala-ala lah gitu. Bawa bekal dari rumah, terus kita ngegrill di sini. Tapi ini kita dialasin itu ya teman-teman, dialasin karton, takutnya ngotorin lantainya gitu. Karena di sini juga hujan ya teman-teman, jadi untuk ngegrill di balkon yang agak di depan tuh juga basah, dan kita juga nggak bisa api unggunan gitu deh. Selamat pagi. Ini dari balkon ya teman-teman. Nah, ini sekitar jam 5 pagi. Kondisinya masih lampu-lampu masih pada nyala ya teman-teman. Syahdu banget ya. Tuh lihat deh. Masya Allah, sejuk, tenang, nyaman. Di area belakang glamping kita bisa ya jalan-jalan pagi untuk menikmati udara sejuknya pagi, udara segarnya pagi. Bisa buat jalan-jalan nih di sini, olahraga sedikit-sedikit gitu ya. Jalan kaki sambil menikmati pemandangan, udara yang segar. Itu membuat kita refresh lagi gitu. Ini oma opa juga nih lagi olahraga pagi gitu. Nah, ini udah mulai jam 7-an ya teman-teman. Infonya breakfast itu mulai dari jam 7-an. Jadi kita mau ke Pinisi Resto ya, breakfastnya di sana, sarapan di sana. Kita mulai dari penginapan, kita jalan kaki aja nih, nggak pakai kendaraan. Mau jalan-jalan menyusuri yang di area bawah, glamping-glamping yang area bawah. Kita bisa lihat-lihat glamping-glamping yang lainnya gitu. Halo, ayah sayang. Tiketnya udah dibawa. Sini, lewat sini. Nggak pakai motor, kita jalan sayang. Capek. Ya, capek. Dede nggak diajak nih. Iya, ajak. Digendong sama papi dia. Mana dianya? Udah dulu. Bawah. Sini. Emang nggak jauh ya tempatnya, Mi? Nggak usah, tadi nggak usah. Hati-hati. Itu yang ada balkonnya. Ya iya ini ya aku lihat. Ini nih. Tuh ada ayunannya. Iya di keranjang.
Kita udah mau sampai ya di Pinisi Resto. Nah, di sini bisa nih untuk yang kalau mau langsung ke Pinisi Resto bisa lewat kanan sini. Itu tidak lewat jembatan gantungnya ya, teman-teman. Kalau aku mau lewat jembatannya nih, jadi aku ke sebelah kiri. Jadi ini nanti ngelewatin anak tangga dulu ke atas, terus ke area yang kayak kemarin yang deket tempat apa itu stand-stand jualan ya, tapi kayaknya belum buka sih kalau jam segini. Itu nanti aku lewat situ, terus lewatin jembatan, nah baru ke Pinisi Resto gitu ya. Ya lumayan nih jalannya ya teman-teman. Kalau yang nggak biasa olahraga atau kurang olahraga nih cepet capek nih kayak aku. Lumayan ya, bikin ngos-ngosan juga ternyata. Tapi ya nggak apa-apa buat olahraga pagi. Untuk menuju Pinisi Resto kita lewat jembatan gantung yang ikonik sekali ini ya teman-teman di Glamping Lakeside. Nah, ini jembatannya tuh menghubungkan dari area parkir tadi ya sampai ke Pinisi Resto. Kalau nggak mau lewat sini ya bisa lewat yang tadi yang aku tunjukin lewat di bawah tadi ya. Nih pemandangannya juga bagus ya dari sini itu. Nah, pemandangannya bagus banget kalau dari pagi sampai sore di sini bisa foto-foto nih. Banyak juga nih yang foto-foto di sini nih teman-teman. Nah, pemandangannya bagus sekali ya. Untuk breakfastnya kita ada di lantai 2 ya teman-teman. Untuk di lantai 1 itu ada musola dan toiletnya. Nah ini kita mulai mau breakfast dulu. Jangan lupa tiketnya di bawah ya teman-teman. Ditunjukin sama petugasnya. Nah, di sini tuh ada nasi liwet, nasi putih biasa, terus ada ayam goreng, ayam rendang, ada telur rendang, apa ini namanya capcay, tempe goreng, terus ada bakwan, juga ada sambalnya juga ya teman-teman. Di sini juga ada perbuburan nih teman-teman, bubur kacang hijau, bubur ketan hitam, dan juga bubur bubur nasi ya teman-teman. Nah itu kita ambil sendiri, kita racik sendiri nih. Nah ini juga ada roti nih teman-teman, roti beserta selai-selainya, terus bisa dipanggang juga, ada minumannya, teh tawar, teh manis, ada kopi, jus dan juga infus water. Terus di sini juga ada buah-buahan ya teman-teman, buah-buahan, terus rebus-rebusan tuh ada pisang rebus, terus ada pudingnya. Sudah lumayan lengkap ya teman-teman menunya di Prasmanan ini untuk breakfast ya. Kenyang lah ya untuk makan makanan yang kayak gitu, dan pagi-pagi lumayan lah udah dapat breakfast kan. Sarapannya bebas ya teman-teman, mau milih tempat duduknya di mana terserah kalian, ambil best view-nya kalian sendiri ya. Nah ini bisa nih kita sarapannya di decknya sini langsung sambil memandangi pemandangan yang bagus banget. Jadi sambil makan sambil memandangi pemandangan yang bagus, bikin mood tambah bagus gitu ya.
Untuk informasi harga kami menginap kemarin, kami kebetulan dapat harga promo ya teman-teman. Jadi di harga 1,7 untuk 6 orang, maksimal kapasitas 8 orang. Itu bisa tambah extra bed ya teman-teman. Itu udah free dengan breakfast dan juga tempat-tempat wahana wisata yang lainnya. Dari atas kapal pinisi ini kita bisa ya nih teman-teman lihat pemandangan yang 360 derajat. Nah, seru banget nih ya kan teman-teman. Coba deh sekali-kali kesini, harus coba, wajib coba, bener-bener deh. Cantik banget sesyahdu ini. Wah, pokoknya mantap. Nah, ini kita pindah ya teman-teman, makannya udah masuk lagi ke lantai 2 karena mataharinya terlalu terik, lama-lama panas gitu. Jadi pada masuk lagi nih ke dalam. Nah, lanjutin makannya di dalam, sarapannya di dalam. Oke teman-teman, selesai sarapan, kita lanjut main di wahananya ya teman-teman nih. Ini ada Flying Fox. Di sini sih tidak termasuk Flying Fox ya teman-teman, tapi untuk bermain ini kita dikenakan tambahan biaya 10.000 per orang. Jadi untuk Flying Fox ini tuh sebenarnya ada tiketnya lagi ya teman-teman, tapi untuk yang menginap itu dikenakannya 10.000 per orang. Lanjut, setelah kita main Flying Fox, kita ke wahana Golesat nih teman-teman. Ini juga permainannya seru nih teman-teman. Dia kayak mobil-mobilan gitu, tapi tanpa listrik ya teman-teman. Jadi hanya mengandalkan gravitasi aja. Perlu dicoba nih teman-teman. Seru banget deh. Untuk di setiap wahana permainan kalian nggak perlu takut ketinggalan momen untuk foto-foto ya teman-teman, karena di sini juga ada paparazinya gitu. Jadi kita tinggal bayar dengan foto-foto yang mau kita ambil. Tinggal pilih aja teman-teman, atau kalau kita tidak mau ambil foto tersebut juga ya nggak apa-apa, it's okay.
Selesai main golesat, kita balik ke penginapan untuk beres-beres, lalu kita check out ya teman-teman. Jadi ada wahana yang tidak kita datangi seperti petik stroberi, terus taman kelinci karena kata petugasnya kelincinya sedang liburan. Dan juga kita juga nggak ke hutan pinus yang ada di situ Patenggang ya teman-teman. Nah ini kita mau ke Kawah Rengganis nih teman-teman. Jadi kita keluar dari gerbang yang menuju tadi ke Glamping Lakeside, kita ke arah balik lalu kita belok kanan ya teman-teman untuk menuju ke Kawah Rengganis. Nah jadi si Kawah Rengganis ini juga udah termasuk dari wahana yang disediakan oleh Glamping Lakeside itu sendiri ya teman-teman. Lagi-lagi selama perjalanan ya kita disuguhkan dengan pemandangan yang sangat menakjubkan ya teman-teman. Sangat memanjakan mata sekali gitu. Kanan kiri perkebunan teh, terus dengan udara yang sejuk. Gak usah pakai AC mobil ya teman-teman. Buka aja buka jendelanya, itu udah sejuk banget gitu udaranya. Nah dari atas ini kelihatan nih teman-teman ke situ Patenggang. Nah itu di sebelah sana tuh situ Patenggang tuh. Nah kita ke atas mau ke Kawah Rengganis. Nah di pintu gerbang ini kita nggak perlu bayar lagi ya teman-teman. Kita tinggal menunjukkan tiket yang didapat dari Glamping Lakeside untuk masuk. Nah ini kita parkir. Di sini tuh juga udah free parkir sebenarnya teman-teman. Kita mau menuju ke suspension bridge. Apa itu? Jembatan gantung ya teman-teman. Di Ciwidey juga ada. Terus ada lagi juga di Sukabumi teman-teman. Tapi aku juga belum ke sana yang di Sukabumi. Nah ini yang di Ciwidey nih di Kawah Rengganis. Di sini juga ada Kinara restonya ya teman-teman. Nah di sini boleh nih kita mau ke restonya dulu atau mau main dulu nih ke tempat yang lain. Kita mutusin untuk main dulu, nanti baru mau pulangnya kita mampir ke Kinara Resto gitu. Ini kita menuju ke jembatan gantung. Di sini juga kita tinggal nunjukin tiket VVIP-nya ya teman-teman untuk bisa masuk ke wahana ini. Sebenarnya bisa nih teman-teman untuk yang tidak mau melewati jembatan gantung ini, ada akses lain lewat jalur lain gitu ya. Bisa naik ojek atau jalan kaki kalau nggak salah, tapi aku juga kemarin nggak nyoba ya di jalur yang itu gitu. Jadi ini kita lewatin jembatannya nih teman-teman. Seru banget deh. Ayo gaya dong. Cobain deh, cobain. Halo Pak. Jembatan gantung Rengganis ini membentang sepanjang 370 meter ya teman-teman, dengan ketinggian 75 meter. Wah lumayan banget kan, coba deh kalian berjalan di atasnya itu. Deg-degan. Tinggi banget gitu. Tapi pemandangannya tuh Masya Allah. Nah di ujung sana tuh ada tuh kelihatan ya keranjang sultan yang sedang melintas. Nah nanti kita akan naik keranjang sultannya nih teman-teman. Oma. Om Dan. Wah, tinggi sekali nih. Ini kawahnya loh. Dari atas keranjang sultan kita bisa lihat di ke bawah nih teman-teman. Nah itu Kawah Rengganisnya ya teman-teman. Nah di sana itu ada tempat tempat rendam gitu ya teman-teman, buat biasanya orang-orang berendam kaki, badan. Juga ada
buat mandi lumpurnya teman-teman kalau nggak salah. Nanti kita coba lihat ya ke bawah. Nah ini kita mulai ke bawah nih teman-teman. Tadi kita udah naik ke ranjang sultannya, tapi sebenarnya bisa teman-teman balik lagi untuk naik ke ranjangnya lagi untuk lewatin lagi jembatannya gitu. Jadi kalau mau pulangnya itu nggak nanjak-nanjak jalan kaki atau nggak naik ojek, bisa naik ke ranjang sultannya lagi, terus kita ngelewatin jembatan lagi gitu. Nah ini kita mau ke kawahnya dulu nih teman-teman, main ke bawah. Tadinya sih mau berendam ya teman-teman, tapi ternyata di sini tuh kecium banget gitu loh. Bau belerangnya kayak mirip-mirip kalau lagi main ke Kawah Putih. Nah kayak gitu. Jadi lumayan bikin sesek dada sih kalau aku ya. Jadi untuk yang ada peringatannya sih teman-teman, untuk yang penderita asma terutama ya. Jadi dia dilarang ya untuk kesini. Takutnya ya itu mungkin jadi sesek napas gitu ya. Karena si bau belerangnya itu juga cukup menyengat sih teman-teman. Nah nih kita jalan di area Kawah Rengganisnya nih teman-teman, lihat deh. Tuh batu-batunya juga tuh masih berasap ya, mengeluarkan bau belerang. Nah itu teman-teman, kalau mau mandi lumpur tuh ada di sebelah kanan. Tapi aku nggak kesana ya teman-teman, sorry ya. Jadi nggak tahu nih kayak gimana itu mandi lumpurnya gitu. Nah ini aku mau ke kolam rendam yang di sebelah kiri. Tadi dari atas sih kelihatan tuh ada kolam rendamnya ya. Kita coba ke situ ya. Berasap. Ini aku jalan di sini tuh bau banget loh teman-teman belerangnya. Pokoknya kayak kalau lagi main ke Kawah Putih deh, kalau yang udah pernah ke Kawah Putih. Kayak gitu. Nah, di sini ada kolam rendamnya nih, teman-teman. Satu kan ada yang sedang berendam ya. Cuman aku juga nggak ikutan nih, teman-teman, berendam. Tadinya mamaku juga mau berendam tapi nggak jadi karena terlalu kecium ya bau belerangnya. Kita mutusin jalan-jalan aja nih, nge-shoot tempatnya. Nah, si Om nyobain airnya, panas katanya. Dan ya gitu, berbau belerang ya teman-teman. Nah ini kita balik lagi nih teman-teman. Kita nggak naik
apa namanya, nggak naik jembatan, nggak naik keranjang sultannya lagi. Nah, kita mau ke jembatan gantungnya lagi nih teman-teman. Ditungguin sama oma opa di atas. Kalau lewat sini lumayan menguras tenaga nih teman-teman. Jauh banget ternyata jalannya, menanjak gitu. Setelah melewati perjalanan yang panjang, tadi kita naik lagi ke atas untuk melewati jembatan gantung, dan kita udah ngelewatin jembatan gantung. Sekarang kita menuju ke Kinara Resto nih teman-teman, untuk mengambil apa itu namanya, welcome drink. Ya lumayan lah, habis jalan nih capek nih, terus dapat minum free ya. Mana nih? Di sini kita juga tinggal menunjukkan tiket VVIP yang kita dapat dari glamping ya teman-teman, untuk menukarkan welcome drinknya sesuai dengan jumlah tiket. Air putih nih, air tawar nih ada. Iya. Di sini pemandangannya bagus ya teman-teman, tapi aku lupa nih nggak nge-shoot videonya gitu. Jadi setelah kita menikmati welcome drink, kita melanjutkan perjalanan pulang ya teman-teman. Tapi berhubung ini kita pulangnya juga sudah siang, jadi kita juga sudah lapar lagi. Kita mampir ya teman-teman ke rumah makan namanya Pawon Kang Bima. Kalian mesti coba di sini nih. Ini tempat yang sangat viral, ramai sekali dikunjungi sama wisatawan yang sedang berwisata ke ke Ranca Bali, ke Ciwidey sini ya. Di sini tempat parkirnya luas ya teman-teman, jadi nggak usah khawatir soal parkir karena tersedia banyak ya. Begitu juga untuk tempat makannya teman-teman, jadi ada di gedung yang bagian depan dan juga di bagian belakang. Itu pun juga 2 lantai ya teman-teman, jadi nggak usah khawatir untuk tidak dapat tempat. Tinggal kalian pilih aja tempat yang mana yang kalian paling enak untuk menikmati makanannya gitu. Di sini juga ada toilet, beberapa bilik ya teman-teman, dan juga ada musola untuk melaksanakan ibadah. Di sini juga ada jual oleh-oleh dari Ciwidey ya teman-teman, seperti ada teh, kopi, dodol gitu ya, dan lain-lain. Tadi pesan nasi liwet paket 2 orang, tapi 2 paket ya teman-teman. Di sini tuh terkenal dengan nasi liwetnya nih teman-teman. Seru banget deh di sini. Terima kasih yang sudah menonton dari awal hingga akhir. Jangan lupa di like, komen, dan subscribe channelnya. Tetap di Stay and Story Channel, karena di setiap tempat pasti ada cerita. Bye-bye.